Yuk. Hai Tribuners, selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Ica dan aku Joy. Kami bakalan nemenin Tribuners di sore-sore harinya biar nggak bosen nih, karena kita ada 3 berita menarik yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian. Ya, ketemu lagi ya sama kita ya. Semalam kita, hari ini kita. Semoga aja Tribuners nggak bosan ya. Nah, biar kalian nggak bosan, kalian bisa berinteraksi langsung loh sama kami. Kalian tinggal komen aja nih di kolom komentar sambil di tap-tap layarnya juga ya. Dan kita ada reporter juga nih Tribuners. Kalian juga bisa langsung tanyain ke reporternya. Kalian komen aja pokoknya. Apa yang mau ditanyakan, Risha? Benar. Nah, atau kalau kalian itu punya pertanyaan di luar 3 berita kita juga boleh, monggo ditanyakan. Misalnya update kasus SYL gimana nih Kak? Iya kan. So pengen ditanya. Oke, di berita pertama ada apa nih Joy? Oke, jadi berita pertama ini mungkin udah gak asing lagi bagi Tribuners. Iya, ini adalah perperangan antara Gaza dan Israel. Nah, jadi kenapa nih berita Israel versus Hamas ini dibawa ke Selamat Sore Medan? Bukan Selamat Sore Medan bawain berita lokal. Tenang ya, ini kita bahas ya Tribuners. Jadi ratusan aliansi Ormas Islam Sumut adakan aksi solidaritas Palestina Merdeka di depan gedung DPRD Sumut pada Jumat tadi. Nah, dalam aksi solidaritas Palestina Merdeka ini ada yang membuat kegiatan menyentuh para massa Ormas Sumut di saat ketua aksi meminta ratusan para massa berdoa bersama di gedung DPRD Sumut untuk para korban yang telah meninggal dan saudara yang sedang berjuang di negara Palestina. Karena kita tahu ya Tribuners, ada juga WNI yang berada di Palestina ya. Bahkan mereka itu di saat Pak Jokowi itu sampai menyuruh Menteri Luar Negeri itu untuk menarik mereka kembali ke Indonesia, tapi mereka itu memang memiliki jiwa manusiawi yang tinggi, yang tinggi, sehingga mereka memilih menetap di sana ya. Memang saudara-saudara kita yang di sana itu keadaan listriknya mati, air mati ya. Nah, usai berdoa, bendera Palestina dengan panjang 6 meter dan lebar 4 meter dibentangkan di depan gedung DPRD Medan. Nah, sambil dibentangkan bendera itu ratusan massa berteriak tentang semangatnya mereka untuk membela Palestina dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, dalam bendera tersebut juga terdapat poster dukungan untuk Palestina ya kan. Ini isinya, doamu jadi tameng roket paling mutakhir, warga Medan mendukung Palestina. Tulisan-tulisan tentang Palestina pun banyak ditampilkan di gedung DPRD Medan ya. Usai melaksanakan aksi, para massa pun melaksanakan sholat azhar berjamaah di depan gedung DPRD Sumut. Nah, menurut Ketua Forum Umat Islam Amanat Indra Suheri mengatakan dalam aksi solidaritas ini ada sebenarnya 14 forum aliansi Islam Sumut yang bergabung. Menurut Indra, kegiatan ini dilaksanakan ke gedung DPRD agar tuntutan mereka untuk menolong Palestina bisa dilaksanakan ya. Menurutnya, peperangan yang terjadi antara Palestina dan Israel sudah di luar nalar manusia ya Tribuners. Jika memang pemerintah pusat mengizinkan mereka untuk ikut dalam peperangan, dikatakannya pihaknya sudah siap melaksanakannya. Wow, seheroik itu ya. Kalau diizinkan itu ya, mereka pergi ya berarti ke Palestina untuk membela. Oke. Usai melaksanakan kegiatan itu, anggota DPRD Sumut dan dari fraksi PAN, Hendra Cipta, turut menjumpai massa kan. Kata Pak Hendra, ini permasalahan peperangan Palestina Israel sudah menjadi perbincangan internasional. Nah, dijelaskan Pak Hendra ini pihaknya pun juga akan siap turun ke jalan untuk berjuang bersama membela Palestina. Wow. Nah, Pak Hendra ini juga ada nih kalimatnya, Risha. Saya ini alumni Mesir dan di sini sebagai perwakilan dari DPRD Sumut, saya siap turut berjuang untuk membela Palestina. Nah, hingga saat ini seluruh massa sedang melaksanakan sholat gaib untuk para jenazah Palestina yang meninggal akibat peperangan tersebut. Ya, memang peperangan ini itu besar apa? Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Benar sekali yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik Tribuners, untuk mengetahui bagaimana situasi saat aksi tersebut, kita udah ada videonya Tribuners, kita saksikan videonya berikut nih, cekidot. Siap perang-perang membela Yahudi, mereka siap pasang dada untuk membela Israel.
dengan tragedi kemanusiaan yang sudah tidak menggunakan nalar akal sehat bagi kelompok etnis suku bangsa yang diponis adalah kaum kera, yang dulu juga jangankan sejak zaman Rasulullah Muhammad, sejak zaman Musa yang resmi Nabi utusan diberikan kalimat Taurat khusus untuk kaum Yahudi. Ini hobinya orang Yahudi barbar ini memang membunuhi orang-orang utusan Allah. Hampir semua nabi itu mereka bunuhi. Jadi memang ini suku bangsa memang yang keras kepala. Suku bangsa yang merasa dirinya paling unggul. Nah, sehingga untuk menyikapi watak suku bangsa barbar yang paling terjahat di muka bumi ini hanya memang dengan bahasa jihad. Ya, itu dia tadi cukup emosional ya, benar. Para warga Medan menanggapi tentang perperangan antara Hamas dengan Palestina. Hamas dengan Israel. Mohon maaf Tribuners ya. Oke, kita sudah terhubung nih bersama reporter kita di lapangan, ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Selamat sore. Selamat sore Kak Anissa. Halo Joy dan Isya, selamat sore. Oke Kak Anissa, kira-kira ada berapa sih tadi jumlah massa yang melakukan aksi di depan gedung DPRD Kota Medan? Jadi kegiatan aksi solidaritas ini terdiri dari 14 aliansi ormas Islam. Namun dari 14 itu ada ratusan warga yang tergabung ikut untuk aksi tersebut. Nah, aksi ini dimulai dari Masjid Raya Al-Masun, di mana dilaksanakan setelah sholat Jumat. Mereka berbondong-bondong dari Masjid Raya ke gedung DPRD Medan. Kemudian dari sana mereka melakukan beberapa aksi, di mana salah satunya itu halo. Oke. Lanjut Kak. Silakan dilanjut Kak Anissa. Di mana dari beberapa aksi tersebut ada beberapa yang membuat aksi tersebut jadi sedikit lebih terharu ya, karena memang mereka membentangkan seperti tadi membentangkan bendera, terus sholat gaib, terus berdoa bersama, dan melantunkan beberapa yel-yel yang menandakan kepahitannya orang Palestina. Nah, di sini juga mereka dalam aksi ini juga pihak DPRD Sumut itu turun langsung. Oke Kak Anissa, dilanjut Kak. Jadi dalam kegiatan ini juga selang setengah jam aksi ini berlangsung, pihak DPRD Medan, pihak DPRD Sumut itu datang keluar dan mengatakan bahwa apapun yang menjadi orasi mereka hari ini akan didukung penuh, karena memang peperangan ini sudah menjadi perbahasan atau pembincangan secara nasional. Begitu Ca dan Joy. Oke, jadi sebenarnya tujuan dari para aksi ini melakukan aksi apa Kak? Halo Kak Anissa. Halo. Iya, boleh dijelasin nih Kak, tujuan dari digelarnya aksi solidaritas ini? Jadi tujuan dari aksi ini mereka meminta untuk pemerintah pusat itu tidak diam dengan adanya kejadian ini, dan mereka meminta kalaupun bisa mereka datang ke Palestina itu mereka mau ditolongkan untuk diberikan kayak semacam arahan menggunakan senjata agar mereka juga bisa turun ke Palestina langsung, dan mereka juga mengatakan sudah siap apabila pihak pemerintah mengizinkan mereka untuk turun ke sana. Oke Kak, ada nggak sih Kak bantuan yang dikumpulkan dari massa ini yang sedang melakukan aksi kepada Palestina? Sejauh ini memang dikatakan mereka kalau dari bantuan saat ini juga sudah banyak dari segi komunitas-komunitas Palestina itu sudah banyak mengumpulkan dan membagikan beberapa jumlah makanan ataupun bahan pakaian dan alat-alat kesehatan ke sana. Hanya saja kalau untuk turun langsung ke lapangan mereka mengaku sulit ke. Oke. Nah, ada nggak Kak yang turun langsung nih dari anggota DPRD-nya menanggapi aksi ini? Ada tadi anggota DPRD yang turun dan itu dari fraksi PAN, di mana menurut mereka juga si fraksi PAN ini juga salah satunya dari tamatan Mesir, di mana mereka sepakat dan akan menyampaikan apapun yang menjadi tuntutan mereka ke DPRD Sumut. Oke, ya mereka
ternyata juga ditanggapi oleh pihak DPRD Medan Langsung ya berarti ya. didengar. Nah tadi kan dari masa ini Kak ada meminta apa ya, bantuan diarahkan lah mereka juga menggunakan senjata. gitu. Nah ada nggak Kak itu ditanggapi langsung sama anggota DPRD-nya? Sejauh ini tanggapan DPRD hanya mendukung penuh apapun itu dan menyampaikan langsung ke pusat apapun yang menjadi tuntutan mereka. Oke. Terima kasih Kak Anissa atas informasinya. Kami berharap semoga peperangan ini cepat selesai ya Kak Anissa. Mungkin Kak Anissa juga berharap seperti itu. Oke Kak Anissa, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya itu dia Tribuners. Tapi aku agak shock sih yang mereka mengatakan mau ke Palestina langsung ya turun. Karena memang gimana ya, sangat menyatu gitu Joy. Jiwanya umat Islam, khususnya aku lihat di Kota Medan ya, teman-teman seperjuangan di kuliahan juga mereka itu kayak aduh, mungkin merasakan ya apa yang dirasakan orang Palestina, tidur nggak nyenyak, makan pun nggak enak, nggak kayak awak kita masih enak gitu loh, masih bisa tidur. Mereka kayak ini aku tidur hari ini, besok masih ada lagi nggak ya di dunia, kayak gitu mikirnya jatuhnya. Udah berapa juga kan yang meregang nyawa. Benar. Jadi memang sangat-sangat tidak tenang lah. Oke, kita sudahi ya. Ya, kita lanjut ke berita kedua ya. Buat Tribuners yang mau bertanya-tanya boleh di kolom komentar. Oke, dari berita kedua kan mending kerja. Iya, kerja ini lagi kerja juga. Kayaknya abang ini suka nih dengan semboyannya dari Jokowi. Pak Jokowi kerja nyata. Oke, nih di berita selanjutnya nih ada insiden kecelakaan bus pariwisata nih. Ini yang viral videonya semalam. Dan itu memakan korban jiwa. Nah, jadi seorang pengendara berinisial SH meninggal dunia. Menurut Kapolsek Medan Area Kompol Hendrik Aritonang, kecelakaan tersebut terjadi pada Kamis pada malam hari. Yang menyampaikan kecelakaan tersebut bermula dari bus pariwisata yang dikemudikan oleh Christopher Sialagan melintas di Jalan Denai, Kota Medan. Nah, ketika itu bus pariwisata tersebut menyenggol seorang pengendara sepeda motor. Nah, karena panik, sang sopir ini pun tancap gas ke arah Jalan Menteng 7 Kota Medan. Jadi dia mau kabur ya. Nah, di sana ia menabrak lagi sepeda motor lain yang sedang berboncengan katanya. Nah, dikatakan bus yang menabrak kendaraan yang kedua ini memakan korban. Nah, justru di pertama dia nggak makan korban, dia kabur. Nabrak yang kedua malah memakan korban. Korban SH yang ketika itu duduk di belakang sempat terjatuh dan terlindas oleh ban belakang bus pariwisata tersebut. Saksi Hendrik juga membantah informasi bahwa korban ini dalam kondisi hamil. Jadi ada yang menyebutkan kalau si korban ini hamil. Nggak dibantah nih sama saksi. Nah, lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh penyidik dan masih akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Petugas juga telah mengamankan sang sopir setelah sempat melarikan diri karena bus tersebut dikejar oleh warga dan dirusak. Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sopir. Oke, nah kira-kira ini dia berarti kan 2 kali ya terlibat kecelakaan. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan kecelakaan tersebut? Apakah dia mengantuk awalnya? Benar, bakalan kita tanyain nanti ke reporter. Tapi sebelum itu kita ada video nih Tribuners, kita tonton dulu video yang berikut ini. Pengen lewat ngelibas orangnya. Hancurkan terus. Surga lihat apa? Lari bang, lari supir bang. Hancur dek. Jeki kocet. Mantap Jack. Oke.
Berantem, Jack. Gak tahu, Bang. Itu Bang, gimana itu Bang? Baik, kecelakaan yang bus tadi malam sekitar pukul 7:30 untuk pengemudi bus sudah kita amankan, dan untuk yang korban ada satu orang ibu-ibu inisial SA. Mungkin beredar bahwa kondisinya hamil, itu tidak benar, bahwa ibu tersebut tidak benar dalam kondisi hamil, dan memang benar ibu tersebut meninggal di rumah sakit. Sekali lagi, untuk pengemudi sudah diamankan di Polsek Medan Area. Sejauh ini udah ditetapkan tersangka atau gimana Bang? Sejauh ini kita masih memeriksa saksi-saksi dan juga masih kita dalami untuk pemeriksaan lebih lanjut kepada pengemudi tersebut inisial C. Bus ini dari melintas dari mana awalnya gitu? Ya? Bus ini awalnya melintas dari mana? Melintas dari arah Jalan Denai, Bang. Ada berapa kendaraan Bang yang ditabrak sama dia Bang? Ada 2, cuman yang pertama kendaraan yang disenggol pertama itu tidak ada luka ataupun tidak ada hal-hal yang terjadi apa-apa, cuman yang kendaraan kedua yang ditabrak ataupun disenggol dari belakang oleh pengemudi ini menyenggol bagian belakang sepeda motor, mengakibatkan ibu tersebut inisial SH dilindas dari ban belakang mobil berdasarkan informasi yang diterima. Akan tetapi akan kami dalami lebih lanjut untuk pemeriksaan saksi-saksi dan juga mendalami dari pengemudi mobil tersebut, Bang. Kondisi mobil memang udah masa ya, Bang? Kondisi mobil pada saat dikendarai dalam kondisi bagus, Bang. Bang, untuk ibu ini ditabrak di mana Bang? Untuk ibu ini ditabrak, aku lupa. Waduh. Oke, itu tadi dari penuturan dari Kapolsek Medan Area ya. Nah, tapi untuk informasi lebih lengkapnya nih, Tribuners, kita udah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Halo Bang Alfiansyah. Selamat sore. Selamat sore Bang Alfiansyah. Halo, sore, dan guys. Oke, Bang Alfiansyah, boleh jelasin nih Bang terkait kronologi nih, kenapa nih sampai busnya menabrak gitu, apa yang kurang? Soalnya kan tadi dibilang kalau kondisi busnya itu baik ya, apa penyebabnya Bang? Ya, baik kita dan juga Tribuners. Ya memang kemarin malam itu sempat heboh ya, dan juga viral ada sebuah bus pariwisata yang dirusak oleh sejumlah warga di depan Makam Pahlawan, di mana kronologis kejadian tersebut bermula dari bus ini yang dikendarai atau dikemudikan oleh seorang supir dari inisial C itu melintas dari arah Jalan Pancasila itu masuk ke Jalan Denai. Nah, tepat di persimpangan Panglima Denai itu dia ini menyenggol satu unit sepeda motor di sana. Namun ketika itu dia itu tidak berhenti, namun melarikan diri dan meluncur ke jalan Menteng 7 begitu. Nah, tiba di Menteng 7 dia ini menabrak lagi orang dari arah belakang dan sempat dilindasnya ya pengendara sepeda motor itu dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun belakangan diketahui bahwasannya yang ditabrak kedua kalinya itu meninggal dunia begitu di rumah sakit akibat terlindas ban belakang dari dari mobil bus tersebut. Nah, dari kecelakaan kedua ini si pengemudi ini panik. Menurut keterangan polisi dia ini panik ketika itu karena sempat diteriaki oleh warga di Jalan Menteng 7 ini. Nah, dia itu langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dan akhirnya itu dapat dihentikan oleh warga di depan Makam Pahlawan. Langsung sampai di Makam Pahlawan, si sopir ini diduga sudah mengetahui ya dia ini dikejar oleh warga. Dia itu akhirnya melarikan diri ke arah dalam Taman Makam Pahlawan dan bersembunyi di sana. Tak lama setelah dengan bantuan warga dan juga pihak personil Polsek Medan Kota itu kemudian dapat mengamankan si sopir ini dan akhirnya diserahkan ke Polsek Medan Area. Nah, menurut keterangan dari Kapolsek tadi itu si sopir ini
dalam kondisi baik juga ya, tidak terpengaruh dengan alkohol ataupun narkoba. Namun untuk narkoba ini masih akan dilakukan tes urin juga untuk terhadap si sopir ini. Nah, yang tidak dikendala memang sejauh ini si sopir ini itu tidak memiliki SIM khusus untuk mengemudikan bus tersebut. Saat ini si sopir sudah diamankan, namun belum ditetapkan sebagai tersangka karena polisi sejauh ini masih perlu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lokasi yang melihat kejadian itu. Gitu, Kak. Oke, Bang. Nah, apa penyebab pastinya nih, Bang? Kenapa dia sampai menabrak? Nah, penyebab pastinya itu menurut keterangan Kapolsek, dia itu panik ketika menyenggol pertama itu. Dia sudah panik begitu hingga dia coba melarikan diri dan ternyata menabrak lagi nih kendaraan kedua. Menjadi panik lagi dia karena sudah diteriakin oleh warga dan dikejar sehingga dia melarikan diri gitu. Oke, Bang, apakah pada saat kejadian bus tersebut dalam keadaan kosong, tidak membawa penumpang, Bang? Menurut pengakuannya juga tadi sempat kita tanya juga dengan Kapolseknya, tadi itu memang si sopir ini hanya seorang diri gitu, tanpa perlet dan tanpa penumpang, hanya dia sendiri. Dugaannya karena kosong, dia itu kemungkinan ugal-ugalan. Oke, Bang, dari jarak dari kecelakaan pertama dan kedua itu berapa kira-kira, Bang? Jauh nggak ya? Sekitar 5 km lah, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh berarti ya. Berarti dia setelah panik, berarti dia secara ugal-ugalan juga nih ya, dari setelah dia melakukan kecelakaan pertama. Ya, karena kecelakaan pertama itu kan dia ini panik dan berusaha melarikan diri, dia tuh tancap gas begitu, tapi dugaannya kehilangan kontrol begitu sehingga dia menabrak lagi kendaraan lain. Di kecelakaan kedua kan beliau abis itu melarikan diri juga ya, Bang ya. Nah, apakah melarikan diri yang kedua itu beliau sudah turun dari busnya atau tetap di bus dia melarikan dirinya bersama bus-busnya? Tetap di bus. Oke. Nah, kecelakaan kedua itu kan terjadi di jalan Menteng 7 ya. Dan setelah kejadian dia itu tancap gas lagi hingga akhirnya itu ke jalan Susingamangaraja, tepatnya di depan Pahlawan. Di sana lah warga berhasil menghentikan bus tersebut, dan setelah diberhentikan oleh warga, dia itu turun dari bus dan melarikan diri gitu. Baik. Berarti, Bang, belum sopir busnya ini masih dilakukan penyelidikan ya? Ya, masih dilakukan pemeriksaan karena polisi masih membutuhkan beberapa orang lagi saksi untuk dimintai keterangan, termasuk dari pemilik bus sendiri. Oke, dari pemilik bus sendiri. Bang Alfiansyah, itu kan biasanya kalau bus itu kan ada ininya ya, izin, tapi dia nggak punya SIM juga kan? Apa sih semacam dia kan dari terminal gitu kan? Nah, dia tuh dari mana? Nggak diselidiki nggak sih, Bang? Siapa ini bosnya gitu? Kenapa nih orang nggak punya SIM bisa mengemudikan bus pariwisata? Ya, memang ini polisi masih bakal memanggil ya pemilik bus ini dan tidak memintai keterangan mengapa si sopir ini yang sudah memiliki SIM itu bisa mengemudikan bus yang dikatakan cukup besar ataupun lebar ini ya. Nantinya akan kita tanya juga kembali kepada polisi ketika sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik dari bus itu. Oke, Bang, diketahui nggak nih, Bang, dia dari mana mau kemana ini membawa bus ini, Bang? Dari Jalan Pancasila, memang tujuannya itu menuju ke Jalan Panglima Denai itu ke arah Aflat. Nah, jika di perjalanan itulah terjadi kecelakaan. Mau ngapain dia ke situ, Bang? Nah, itu yang kurang tahu kita, mungkin mau pulang lah karena udah malam juga ya. Oh, oke. Baik, terima kasih banyak Bang Alfiansyah. Ditunggu ya updatean informasinya mengenai tersangka ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, gara-gara panik ya. Padahal yang disenggol pertama itu kayak naas, bener-bener naas nggak sih, Dek? Benar. Dek pula tuh Joy maksudnya. Iya.
Naas benar-benar naas, apalagi kepada Kau nggak korban. apa-apa loh di kecelakaan pertama cuma nenggol dikit gitu loh. Dia lari kabur dengan nggak jelasnya itu malah mengakibatkan meninggal. Pasti penyesalan menghantui dirinya Iya, benar. selamanya. Oke, ya kita move ke berita ketiga ya Risha. Ya itu kasus tadi itu semoga cepat Ditemukan titik terangnya, update-annya ya. Apa menjadi penyebab dia. Benar. Oke, jadi Tribuners, siapa ya di sini yang tadi pagi ya sebanyak 10 rumah semi permanen hangus terbakar di Jalan Pembangunan Gang Rezeki, Kecamatan Medan Selayang, Jumat 13 Oktober 2023 jam 7 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi ini cukup macet tadi pagi ya Risha. Cukup macet dan sempat Jalan Pembangunan itu ditutup. Yang bagian simpangnya yang dekat pintu 4 USU. Nah, jadi ini Shirley, 31 tahun, salah satu korban menceritakan awalnya sempat mencium bau gosong dari salah satu rumah tetangganya. Dan memang Gang Rezeki ini itu kecil. Kecil dan rapat-rapat pasti. Iya. Nah, namun saat dilihat ternyata bau gosong dari belakang tetangganya sedang menggoreng tahu sampai hangus, tapi api kompornya mati. Nah, tak lama kemudian asap tebal tiba-tiba muncul dari rumah lainnya diduga milik Syahnan Siregar. Apakah ini menyambar? Dari sinilah api diduga berasal sampai akhirnya merembet dan menghanguskan 10 rumah semi permanen. Ya Tribuners, setelah melihat asap, Shirley dan beberapa warga lainnya langsung mendobrak pintu rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya. Dilihat dari dekat ternyata api begitu besar dan mulai merembet. Kemudian Shirley berteriak agar puluhan warga yang masih tertidur pulas bangun dan menyelamatkan diri. Wah, masih ada jam yang tidur ya, jam 7. Mungkin kesiangan atau lagi enak-enaknya tidur, rupanya udah kebakaran ya. Bukan hanya asap tebal dan api ledakan juga turut menyertai saat kebakaran. Begitu api merembet ke rumah urutan ketiga dari titik api, suara dentuman berulang kali terdengar ya. Ledakan itu diduga berasal dari tabung gas LPG milik para penghuni yang terbakar lalu meledak. Ledakan ini semakin membuat warga panik dan meninggalkan lokasi tanpa memikirkan barang berharganya. Mereka kocar-kacir menyelamatkan diri dan hanya membawa pakaian yang saat itu dikenakan saja. Satu sepeda motor, uang tabungan dan beberapa barang berharga hangus terbakar, termasuk milik Mbak Shirley, uang sekolah anak dan tabungan hangus tak tersisa ya Tuhan. Ya, diberitakan sebelumnya kebakaran melanda 10 rumah di Gang Rezeki Jalan Pembangunan Kecamatan Medan Selayang pada Jumat 13 Oktober ini terjadi sekitar pukul 7.30. Api dengan cepat membakar rumah semi permanen dan permanen di wilayah ini. Saat kejadian, warga dan pemilik rumah panik berusaha menyelamatkan diri dan harta bendanya. Namun banyak juga yang belum sempat menyelamatkan harta benda lantaran api cepat membesar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Muhammad Yunus, mengatakan setidaknya ada 9 rumah yang terdata ludes terbakar. Sejauh ini nggak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Api bisa dipadamkan sekitar 1,5 jam setelah pemadam menerima laporan. Saat ini petugas masih mendinginkan lokasi kejadian agar tidak ada bara api yang tersisa ya Tribuners. Oke. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Muhammad Yunus, juga mengungkapkan kalau banyak kerugian lah yang diterima ya Tribuners. Bagaimana kondisinya juga, berapa sih kerugian yang ditanggung oleh warga? Kita udah punya videonya Tribuners, kita saksikan bersama-sama. Kak, bisa diceritain bagaimana kejadiannya tadi pagi, Kak? Pertama-tama kan saya keluar, terus memang itu sebelah itu lagi goreng tahu gosong, tapi apinya udah mati. Pas noleh ke belakang itu
ada asap. Terus saya bangun di lantai tangga itu, terus kami dobrak pintu kakek itu udah asap semua, rupanya udah api, langsung merempet ke tangga sampai ke tempat kami gitu. Itu dengan bapak siapa yang goreng tahu itu siapa? Itu yang tangga sebelah ini yang kebakar sebelah sana. Kalau yang ibu sebelah sini nggak bermasalah, cuma kecium bau gosong gitu. Karena memang dia keadaannya pun memang lagi goreng tahu gosong. Pas noleh ke belakang gini rupanya udah ada asap. Pas kami dobrak pintunya rupanya udah api di rumahnya, langsung lah merempet sampai ke rumah itu semua. Itu rumah yang pertama, Bu? Iya. Api ya, pertama kali? Iya, dari situ. Itu di dalam rumah itu ada siapa? Nggak ada. Pas lagi nggak lama, nggak nyampe 2 menit ngantar anak sekolah, langsung ada asap, kami dobrak udah habis semua. Jadi waktu kejadian ibu apa menyelamatkan barang-barang atau langsung melarikan diri, Bu? Udah nggak tahu lagi, dia teriak histeris lah, bilang kan keluar ada api gitu, air gitu aja, udah nggak tahu lagi lah. Karena kondisinya semua kan masih keadaan tidur, orang masih pagi jam 7. Kejadian jam 7.30 jam 7? Jam 7 gitu. Jam 7 ya. Pokoknya nggak lama berangkat anak sekolah langsung. Jadi waktu kejadian sendiri ibu sendiri lagi tidur atau lagi ngapain? Memang lagi bangun tidur, Baru masih bangun tidur. berangkat ke anak sekolah, ke halaman, terus tercium bau tahu tadi kan emang gosong. Baik pas oleh di sebelah sana kan sudah asap. Artinya ya, ibu dan keluarga berhasil menyelamatkan diri semua ya. Ada berapa orang saat itu, Bu, di dalam rumah ibu? Ada cuman bertiga, suami, anak paling kecil, karena yang paling besar kan pas berangkat sekolah. Belum nyampe sekolah pun udah lama kejadian. Ya itu dia. Semua tuh ibu itu mungkin ngerasa gini deh, semua tuh terjadi begitu cepat gitu ya kan. Kayak cacat udah bus. Tahunya yang dilihatnya gosong, rupanya udah ada. Dari itu rupanya baunya tadi ya. Ya, kita sudah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Freddy. Halo Bang Freddy, selamat sore. Selamat sore Bang Freddy. Ya, halo, selamat sore Ica dan Joy. Lokasinya ini mirip-mirip sama reporter sebelumnya ya. Jadi nggak perhatiin sih. Tersenyum. Aku nggak perhatiin. Oke, Bang Freddy. Nah, sebenarnya apa nih Bang yang benar-benar menjadi penyebab kebakaran ini, Bang? Ya, jadi dugaan dari warga itu penyebab kebakarannya itu adalah korsleting listrik dari salah satu rumah milik warga yang ngontrak juga di situ, tadi berinisial SS, itu yang katanya pertama kali muncul api begitu. Jadi di rumah milik Pak SS inilah awalnya muncul asap, kemudian api. Nah, di situ warga itu sudah mencoba ya, pertama mencoba mendatanginya, kemudian dipanggil tidak ada orang, lalu didobrak, ternyata api sudah mulai merembet. Jadi api begitu cepat merembet dan menghanguskan total 10 rumah gitu. Jadi memang masyarakat ini awalnya mengira api itu berasal dari salah satu rumah warga yang saat itu memang kebetulan sedang menggoreng tahu dan gosong pula. Ternyata saat dicek apinya sudah nggak ada gitu. Itulah ternyata setelah ditelusuri dari rumah lainnya, makanya diduga api berasal dari rumah Pak Sahnan itu tadi yang ditinggal pergi gitu. Tapi begitu pun api begitu cepat kan merembet. Itu saat itu pukul 7 warga sedang tidur. Nah, korban ini yang kita wawancarai tadi itu dialah berteriak membangunkan para warga yang ada di situ supaya menyelamatkan diri. Makanya begitu bangun sadar, mereka itu nggak sempat mengumpulkan atau menyelamatkan barang-barang berharganya. Mereka langsung pecer-kacir menyelamatkan diri dan menjauh dari lokasi kejadian. Makanya mereka itu sama sekali tidak berhasil menyelamatkan barang berharga. Jadi hanya pakaian yang mereka kenakan saat itulah menjadi barangnya, pakaian dan tabungan pun turut hangus dari kejadian ini. Oke Bang Freddy, kurang lebih berapa sih total kerugian dari kebakaran 10 rumah ini Bang? Kalau kerugian itu ditaksir 100 sampai 200 juta ya. Kenapa sedikit angkanya kecil? Itu karena memang rumahnya itu bukan permanen. Jadi rumahnya itu kurang lebih
yang di beton atau di dinding itu hanya sebatas lutut orang dewasa, tapi di atasnya itu papan atau triplek gitu, makanya sedikit murah dan kemudian mudah juga terbakar karena triplek dan kayu. Gitu, maksudnya itu tadi kerugian taksir angka ratusan juta lah, 200 juta. 150 gitu. Oke. Kebakaran terjadi pada pukul 7 ya Bang. Pukul berapa pihak damkar datang untuk memadamkan api Bang? Itu damkar itu sekitar 7.30 atau 7.15 lah, nggak lama dari setelah kejadian. Dan api berhasil dipadamkan itu 1 jam setelah kejadian lah gitu, karena memang cukup sulit itu karena yang kayu banyak ya, juga yang sudah terbakar gitu ya Bang unitnya. Karena kayu kan, jadi ada proses pendinginan lagi agar bara-bara yang ada pada kayu itu tidak menyala dan menimbulkan kebakaran lagi. Makanya itu ada proses pendinginan. Jadi memang sebenarnya selain 10 rumah ini ada bangunan tempat tinggalnya para imigran dari berbagai negara itu yang cukup terkena dampaknya itu, terkena api. Tapi memang tidak hangus terbakar, tapi hanya mesin AC-nya ya yang agak terbakar lah itu karena berada di sebelahnya gitu. Tapi memang bangunannya aman gitu. Dan setelah kejadian mereka itu rencananya akan tinggal sementara di tenda pengungsian yang sudah didirikan oleh pemerintah setempat. Nah, tenda pengungsiannya itu berada di dalam lingkungan tempat para imigran ini tinggal, begitu. Jadi nanti mereka akan menetap sementara di situ untuk bermalam di situ, dan kemudian sampai saat ini mereka itu berkumpul di salah satu rumah warga yang ada di situ. Kebetulan itu adalah rumah dari pemilik kontrakan ini. Jadi yang terbakarnya adalah kontrakan, dan warga yang tinggal di sini itu adalah rata-rata menyewa sudah belasan tahun gitu. Berarti satu pemilik ya. Oke Bang, pukul berapa Bang api baru benar-benar bisa berhasil dipadamkan Bang? Kurang lebih pukul 9 pagi atau hampir 2 jam setelah kejadian, nanti sudah berhasil dipadamkan dan pemadam sudah meninggalkan lokasi kejadian. Sementara setelah pemadam itu selesai memadamkan api, personel kepolisian juga hadir. Kemudian selanjutnya warga itu mencoba mengumpulkan sisa-sisa ya ataupun puing dari barang berharga mereka yang mungkin bisa digunakan kembali. Beberapa di antara yang mereka cari itu adalah uang tunai. Kebetulan mereka kan menabung uang itu masih bentuk celengan ya, menyimpannya secara tunai gitu, sehingga itulah yang dicari dan berharap supaya uang tabungan maupun uang cicilan sepeda motor dan sebagainya itu masih dapat diselamatkan, tidak terbakar begitu. Tapi sejauh ini tidak ada korban jiwa ataupun korban luka-luka ya Bang? Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi 2 warga laki-laki dan perempuan itu luka. Mereka mengalami luka bakar di lengan, kemudian di wajah juga. Jadi memang sempat dibawa ke rumah sakit itu, tapi karena luka bakarnya itu ya cukup serius ya. Memang tidak begitu besar luka bakarnya, hanya 30%, tapi nampaknya cukup serius sehingga mereka itu dirujuk ke rumah sakit Pemko Medan. Ke rumah sakit Pemko Medan ya dirujuk. Ya Pirngadi dibawa ke sana. Pirngadi, oke baik. Cukup. Oke Bang Freddy, terima kasih atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, selamat sore, Joy. Ya, cukup sedih api ini ya, memang ya sangat cepat melalap jauh-jauh lah. Tapi memang apa karena padat juga ya, padat terus rumahnya masih semi permanen kan, gampang terbakar juga. Iya, benar sekali. Aku tadi salvok ada mesin jahit. Kan, mana tahu dia itu penjahit. Tahu nggak apa yang pikiran aku? Baju kain-kainnya. Baju yang udah selesai loh gitu. Ke situ ya. Iya, entah dari situ kan dia aturannya dia mau
gajian lah kita bilang, mau diambil bajunya hangus. Pasti banyak lah yang Kerugian material. kerugian yang dirasakan oleh para korban ini. Semoga mereka bisa kuat ya, dan juga diberikan jalan keluar segera untuk musibah kita yang satu ini ya. Untuk Tribuners lebih berhati-hati ya. Tadi kan api itu berasal dari rumah yang tidak berpenghuni, orangnya nggak ada nih. Jadi kalau kita lagi meninggalkan rumah, pastikan dicek lagi gitu ya, jangan sampai ada yang menyala. Benar. Entah api, setrikaan, lampu, bahkan colok-colokan gitu ya. Oke, itu dia 3 berita kita ya. Di berita pertama itu ada berita pertama apa tadi ya, Sya? Aksi solidaritas. Iya, aksi solidaritas yang dilakukan di depan gedung DPRD Medan terkait dengan konflik dari Hamas dan juga Israel nih. Mereka membela warga-warga Palestina untuk bahkan mereka tuh mau terjun langsung ke sana gitu ya. Di berita kedua ada sopir bus pariwisata ya yang menabrak seorang pengendara yang mengakibatkan meninggal dunia. Baru yang ketiga tadi barusan banget 10 rumah hangus terbakar di Jalan Pembangunan Medan Selayang. Kang Rezeki. Oke, itu dia ya 3 berita kita. Semoga bisa mengisi sore harinya Tribuners. Tapi kalau kalian mau cari berita-berita yang lain, bisa langsung aja ke portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com, atau bisa di media sosial kita di bawah ini. Semuanya ada di seluruh platform digital Tribun Medan. Oke, aku Ica dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan.